Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 5D, Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran tarif biaya overhead pabrik atau biasa disebut dengan POP. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Hana Khairunisa dengan NIM 190300099. Yang kedua, ada Faranisa Dewantari dengan NIM 190300141. Dan yang ketiga, ada Hilda Alfianita Islami dengan NIM 190300148. Anggaran biaya overhead pabrik. Kegiatan merincikan semua biaya-biaya pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung pada periode tertentu di masa yang akan datang. Jenis biaya yang dikategorikan biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama, biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung atau termasuk gaji. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang keenam, BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang. Kegunaan anggaran BOP secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Secara umum, anggota BOP berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok yang diproduksi dan anggaran harga pokok penjualan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Sumber data untuk menyusun anggaran tarif BOP adalah data pada anggaran produksi dan dasar pembebanan BOP kepada produk. Di sini sudah terlihat tabel, yang mana keterangan yang pertama adalah rencana penjualan. Total 1 kuartal ada 904, kuartal 3 pada bulan Juli ada 181, pada bulan Agustus ada 316, bulan September ada 407. Sedangkan untuk persediaan akhir, total 1 kuartal ada 540, kuartal 3 bulan Juli ada 700, di bulan Agustus ada 665, dan di bulan September ada 540. Keterangan selanjutnya ada total, di mana total 1 kuartal ada 1444, pada total kuartal 3 di bulan Juli ada 881, total di bulan Agustus ada 981, 147. Pada persediaan awal, total 1 kuartal ada 600, kuartal 3 di bulan Juli ada 600, di bulan Agustus 700, dan di bulan September 665. Pada anggaran produksi, total 1 kuartal ada 884, kuartal 3 di bulan Juli ada 281, di bulan Agustus ada 281, dan di bulan September ada 282. Rencana produksi kuartal 3 yaitu 844 unit, rata-rata penjualan tiap bulan 884 dibagi 3, sama dengan 281,33 atau dibulatkan menjadi 281. Selanjutnya ada penentuan tarif BOP melalui 3 tahap. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Dasar pembebanan ini dikenal sebagai kegiatan atau satuan penghitung, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan jumlah BOP yang dianggarkan dibagi tingkat kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, kita akan membahas soal kasus anggaran tarif BOP.
Selanjutnya, kita akan membahas kasus yang pertama, mengenai kasus tarif biaya overhead pabrik. Berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung PD Harapan tahun 2018 kuartal 3, diketahui PD Harapan memproduksi satu jenis produk, yaitu kecap. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Untuk daerahnya, dibagi menjadi dua, yaitu Jakarta dan Bandung. Untuk direct mesin hour-nya sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian produksi 1, bagian produksi 2, dan bagian produksi 3. Diketahui untuk daerah Jakarta pada bagian produksi 1 sebesar 4 DMH, pada bagian 2 sebesar 6 DMH, pada bagian 3 sebesar 3 DMH. Untuk daerah Bandung sendiri, diketahui bagian produksi 1 sebesar 2 DMH, pada bagian 2 sebesar 4 DMH, pada bagian produksi 3 sebesar 1 DMH. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel bagian dibagi menjadi 3, yaitu bagian produksi 1, bagian produksi 2, dan bagian produksi 3. Pada bagian produksi 1, diketahui biaya overhead senilai 15.400. Bagian produksi 2, diketahui biaya overhead sebesar 11.060 rupiah. Pada bagian produksi 3, diketahui biaya overhead sebesar 8.000. Dari data di atas, maka kita akan membuat anggaran tarif BOP PD Harapan tahun 2018 kuartal ketiga. Dari slide sebelumnya, maka dapat dibuat anggaran tarif BOP pada PD Harapan tahun 2018 kuartal 3 sebagai berikut. Di slide ini dapat kita ketahui ada tabel yang memuat kolom tentang bagian, perhitungan, satuan kegiatan, dan tingkat kegiatan. Sebelum kita membahas tabel lebih lanjut lagi, kita akan bergeser ke kanan sedikit. Di situ dapat diketahui masing-masing anggaran produksi untuk tiap daerah. Untuk daerahnya sendiri ada 2, yaitu Jakarta dan Bandung. Untuk anggaran produksi pada daerah Jakarta senilai 844 unit. Untuk anggaran produksi daerah Bandung sebesar 663 unit. Lalu pada tabel bagian bawah, itu adalah tabel direct machine hour. Tabel tersebut diketahui dari slide sebelumnya. Direct machine hour ini akan mempermudah kita untuk menghitung anggaran tarif BOP. Lalu kita akan kembali lagi ke bagian tabel. Pada bagian tabel, produksi dibagi menjadi 3, yaitu produksi 1, produksi 2, dan produksi 3. Untuk perhitungannya, dibagi menjadi 2, yaitu ada daerah Jakarta dan daerah Bandung. Pada produksi 1, untuk daerah Jakarta, diketahui sebesar 844 unit dikali 4 DMH, maka 3.376. Untuk daerah Bandung diketahui anggaran produksi sebesar 663 unit dikali 2 DMH, sebesar 1.326. Untuk mengetahui tingkat kegiatan, maka total dari tiap-tiap daerah tersebut kita totalkan. Untuk Jakarta sendiri 3.376 dan Bandung 1.326, maka kita totalkan akan menghasilkan nominal sebesar 4.702. 4.702, maka diketahui tingkat kegiatannya. Pada bagian produksi 2, Jakarta senilai 844 dikali 6 DMH, sebesar 5.064. Pada bagian Bandung, 663 dikali 4 DMH,
maka sebesar 2.652. Dapat diketahui tingkat kegiatannya yaitu 7.716. Untuk bagian produksi yang ketiga, untuk daerah Jakarta 884 dikali 3 DMH, maka 2.532. Untuk daerah Bandung 663 dikali 1 DMH, maka 663. Untuk tingkat kegiatannya dapat diketahui sebesar 3.195. Setelah itu kemudian diadakan perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut. Seperti pada tabel di bawah, yaitu ada bagian biaya overhead. Untuk bagian produksi yang pertama, biaya overheadnya yaitu 15.400. Bagian produksi yang kedua, biaya overheadnya yaitu 11.060. Dan untuk bagian produksi yang ketiga, biaya overheadnya 8.000. Sehingga tadi itu dapat ditulis pada tabel bagian produksi yang pertama untuk biaya overhead bagian produksi yaitu sebesar 15.400, bagian produksi yang kedua dari biaya overhead bagian produksi yaitu sebesar 11.060, dan bagian produksi ketiga dari biaya overhead bagian produksi yaitu sebesar Rp8.000. Sama juga seperti jumlah BOP, untuk bagian produksi yang pertama ditulis sebesar 15.400, bagian produksi yang kedua jumlah BOP sebesar 11.060, dan bagian produksi yang ketiga jumlah BOP ditulis sebesar 8.000. Untuk perhitungan bagian produksi yaitu dapat dicari dengan menggunakan bagian produksi pertama yaitu Jakarta sama dengan 844 dikali 4 DMH sama dengan 3.376, dan untuk Bandung sama dengan 663 dikali 2 DMH sama dengan 1.326, dan untuk bagian produksi yang kedua untuk perhitungannya yaitu Jakarta sama dengan 844 dikali 6 DMH sama dengan 5.064, dan untuk perhitungan Bandung sama dengan 663 dikali 4 DMH sama dengan 2.652. Sedangkan untuk perhitungan bagian produksi yang ketiga yaitu untuk Jakarta sama dengan 84 dikali 3 DMH sama dengan 2.532, dan untuk Bandung sama dengan 663 dikali 1 DMH sama dengan 663. Untuk satuan kegiatannya ditulis untuk DMH semua untuk bagian produksi pertama, produksi kedua, dan produksi ketiga. Dan untuk tingkat kegiatannya, bagian produksi pertama sebesar 4.702, sehingga itu bisa ditulis di bagian produksi tingkat kegiatan sebesar bagian produksi yang pertama sebesar 4.702, dan untuk bagian produksi kedua tingkat kegiatannya yaitu 7.716, sehingga ditulis di tabel bagian produksi kedua untuk tingkat kegiatan yaitu 7.716, serta bagian produksi pada tingkat kegiatan bagian produksi 3 itu 3.195, sehingga dapat ditulis pada tabel di atas yaitu bagian produksi dalam tingkat kegiatan sebesar 3.195. Untuk kasus tarif biaya overhead pabrik yang selanjutnya itu ada seperti contoh kasusnya itu berdasarkan anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung dari PT Bersama periode Januari 2019, buatlah anggaran BOP PT Bersama jika diketahui PT Bersama memproduksi satu jenis produk yaitu biskuit. Manajer berasumsi bahwa angka standar pada masing-masing bagian produksi adalah sebagai berikut. Untuk daerah Jawa, quality controlnya sebesar 5, operasionalnya sebesar 4, dan packagingnya sebesar 2. Untuk daerah Bali, quality controlnya sebesar 3, operasionalnya 2, dan packagingnya 1. Untuk daerah Batam, quality controlnya 3, operasionalnya 2, dan packagingnya 1. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Untuk bagian quality control, biaya overheadnya 1.100, dan untuk bagian operasional biaya overheadnya Rp800, serta bagian packaging biaya overheadnya sebesar Rp500. Anggaran produksi dari Jawa periode Januari tahun 2019 yaitu sebesar 876 unit. Untuk anggaran produksi Bali periode Januari tahun 2019 sebesar 678 unit, dan anggaran produksi Batam periode tahun 2019 bulan Januari sebesar 666 unit, sehingga dapat ditulis dalam tabel itu perhitungan untuk bagian quality control untuk Jawa
yaitu 876 dikali 5 DMH sama dengan 4.380. Untuk Bali sama dengan 678 dikali 3 DMH sama dengan 2034. Serta untuk Batam, perhitungan quality controlnya yaitu sama dengan 666 dikali 3 DMH sama dengan 1998. Kemudian operasional perhitungannya yaitu Jawa sama dengan 876 dikali 4 DMH sama dengan 3.504. Dan untuk Bali sama dengan 678 dikali 2 DMH sama dengan 1.356. Serta untuk perhitungan untuk bagian operasional Batam sama dengan 666 dikali 2 DMH sama dengan 1.332. Dan untuk bagian packaging perhitungannya yaitu untuk Jawa 876 dikali 2 DMH sama dengan 1.752. Dan untuk perhitungan bagian packaging Pulau Bali yaitu 678 dikali 1 DMH sama dengan 678, serta dengan Batam sama dengan 666 dikali 1 DMH sama dengan 666. Dan untuk satuan kegiatannya itu sama, ditulis DMH. Dan tingkat kegiatan untuk bagian quality control yaitu sebesar 8.412, untuk tingkat kegiatan bagian operasional sebesar 6.192, serta untuk bagian packaging tingkat kegiatannya itu sebesar 3.096. Setelah itu, kemudian diadakan perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi itu sebagai berikut. Untuk quality bagian kontrol itu biaya overheadnya 1.100, untuk bagian operasional biaya overheadnya Rp800, dan untuk bagian packaging biaya overheadnya sebesar Rp500. Itu akan ditulis pada tabel seperti di atas, yaitu untuk bagian quality control biaya overheadnya sebesar 1.100, operasional sebesar Rp800, dan packaging sebesar Rp500. Sama juga seperti jumlah POP. Untuk quality control sebesar Rp1.100 dan operasional Rp800, serta packaging jumlah POP-nya sebesar Rp500. Dan untuk perhitungan bagian kontrol sendiri, untuk Jawa 876 dikali 5 DMH sama dengan 4.380. Untuk perhitungan Bali sama dengan 678 dikali 3 DMH sama dengan 2034. Serta untuk perhitungan quality control Pulau Batam sama dengan 666 dikali 3 DMH sama dengan 1998. Untuk perhitungan bagian operasional untuk Pulau Jawa sama dengan 876 dikali 4 DMH sama dengan 3.504. Dan untuk perhitungan bagian operasional Pulau Bali sama dengan 678 dikali 2 DMH sama dengan 1.000, serta perhitungan bagian operasional untuk Pulau Batam sama dengan 666 dikali 2 DMH sama dengan 1.332. Dan yang terakhir ada bagian packaging. Untuk perhitungannya yaitu untuk Pulau Jawa sama dengan 876 dikali 2 DMH sama dengan 1.752. Dan untuk perhitungan bagian packaging Pulau Bali sama dengan 678 dikali 1 DMH sama dengan 678. Dan untuk perhitungan bagian packaging Pulau Batam sama dengan 666 kali 1 DMH sama dengan 666. Untuk satuan kegiatan juga sama, ditulis DMH pada bagian quality control, operasional, dan packaging. Untuk tingkat kegiatannya sendiri yaitu bagian quality control sebesar 8.412 sehingga dapat ditulis pada tabel di atas. Quality control bagian tarif POP yaitu untuk tingkat kegiatannya sendiri yaitu bagian quality control sebesar 8.412 sehingga dapat ditulis pada tabel di atas. Quality control bagian tarif POP yaitu bagian tingkat kegiatan yaitu 8.412. Dan untuk bagian operasional tingkat kegiatannya sebesar 6.192 sehingga dapat ditulis pada tabel bagian tingkat kegiatan dari bagian operasional yaitu sebesar 6.192. Serta bagian packaging tingkat kegiatannya itu sebesar 3.096 sehingga dapat ditulis juga pada tabel di atas yaitu tingkat kegiatan pada packaging sebesar 3.096. Untuk tarif POP-nya sendiri, bagian quality control sebesar 0,1308. Dan untuk bagian operasional,
BTR tarif 0,1292 serta bagian packaging pada tarif POP itu sebesar 0,1615. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penulisan dalam diskusi kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.